Yohanes hidup. Malaikat berkata, ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Satu berita yang sangat luar biasa bagi dunia. Itu berita yang paling baik bagi dunia, yaitu Yesus hidup, juru selamat hidup. Berarti saudaraku yang berdosa bisa diselamatkan dan kembali ke sorga. Itulah berita yang terbaik. Diberikan sorga bagi dunia ini. Juru selamat manusia yang mati di kayu salib dan dikuburkan, bangkit daripada kuburan. Saudaraku, memang kita mendengar bagaimana Tuhan harus membangkitkan orang mati. Selama dia di dunia ini, dia bangkitkan Lazarus. Dia berkata, hai Lazarus, keluar. Lazarus keluar, sudah mati. Kemudian dia hidupkan pemuda Nain. Dia sentuh, dan pemuda Nain hidup. Saudaraku, memang dia menghidupkan orang yang mati. Tetapi pada hari Paskah, dia menghidupkan dirinya sendiri. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Yesus bangkit daripada kematian, mengalahkan maut. Kemudian Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Memang saudaraku, kita akan mewarisi hidup yang kekal, saudara. Karena Yesus juru selamat kita itu hidup, dan dia satu-satunya jalan ke sorga. Amin. Dan tidak ada jalan yang lain ke sorga. Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Yesuslah jalan, dan jalan itu telah tersedia. Jalan telah terbuka. Tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Tirai yang memisahkan ruang suci dan maha suci terbelah dua. Saudaraku, bebas masuk ruang maha suci. Sekarang ini pun kita bebas bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Dengan bersalut dengan darah Yesus kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan tidak akan menolak kita. Yesus datang, itulah jalan satu-satunya ke sorga, saudaraku. Miliki dia pada malam ini. Pastikan Tuhan di dalam hati saudara. Inilah makna Paskah. Bagi saudara yang sudah memiliki Yesus, saudaraku, Paskah, saudaraku, kebangkitan Yesus, saudaraku, berarti saudara memulai satu hidup yang baru. Hidup yang menang terhadap dosa, menang terhadap penyakit, menang terhadap kelemahan, menang terhadap manusia lama, menang terhadap kehendak daging, menang terhadap kesombongan. Saudara boleh hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Malam ini biar terjadi penerobosan yang besar di tengah-tengah kita. Hidup saudara mengalami terobosan karena saudara berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus yang hidup akan mengubahkan hidup saudara. Yesus ada di sini. Yesus ada di sini. Amin. Tuhan Yesus berkata, di mana 2-3 orang yang berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka itu. Dia tidak berubah. Dia maha kuasa dan dia mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Tidak peduli siapa saudara, di mana saudara, bagaimana keadaan saudara, banyak dosa saudara, sedikit dosa saudara, merah Patma dosa saudara, Yesus cinta kepada saudara. Haleluya. Dan dia mau menyelamatkan saudara. Dia mau memberi hidup baru kepada saudara pada malam ini. Amin. Bahkan dia mau melepaskan semua penyakit-penyakit, keberatan-keberatan, kelemahan-kelemahan saudaraku, bahkan kegagalan dalam hidup ini. Karena Tuhan tidak mau manusia gagal di bumi ini. Dari mulanya Tuhan menciptakan manusia supaya mereka berkuasa di bumi. Amin. Haleluya. Saudaraku, Tuhan tidak menciptakan penyakit, saudaraku. Penyakit bukan daripada Tuhan, saudara. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata amat baiklah adanya. Dosa telah masuk ke dunia ini karena Adam dan Hawa. Dan dosa menjalar kepada seluruh manusia. Saudaraku, dan firman Tuhan berkata, mulai daripada saat itu penyakit kelemahan mulai menguasai manusia. Saudaraku, Tuhan tidak merencanakan manusia untuk sakit. Sebab di Taman Eden tidak ada satu pohon pun yang disediakan untuk obat. Tidak ada dikatakan inilah obat penyakit ini obat penyakit ini. Kalau kau sakit ini, makan buah pohon ini, makan daun pohon ini. Tidak ada. Semuanya untuk dimakan, untuk makanan, bukan untuk obat. Karena Tuhan tidak merencanakan manusia ini sakit, tapi setan memberikan penyakit.
selama Tuhan di bumi ini, saudaraku, saudara, sebagian besar pelayanannya adalah menyembuhkan penyakit, mengusir setan, sambil dia mengajar tentang kerajaan Allah. Tapi sebagian besar menyembuhkan penyakit. Kemana-mana dia pergi menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit, mengampuni dosa. Saudaraku, itulah prioritas pelayanan Tuhan Yesus. Dalam Markus 2 ayat 5, 10 dan 11. Ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang ini lumpuh. Yang pertama sekali disembuhkan Tuhan perkara rohani. "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat berkata, siapa orang ini sehingga dia bisa mengampuni dosa? Mengapa kamu berpikir jahat dalam hatimu? Supaya kamu tahu anak manusia, yaitu aku, anak Allah, ada di tengah-tengah kamu, berkuasa mengampuni dosa. Kukatakan kepadamu, bangunlah engkau, angkat tempat tidurmu, pulang ke rumahmu. Orang lumpuh itu bangun, mengangkat tempat tidurnya, pulang ke rumahnya. Saya mau mengatakan kepada saudara, Tuhan Yesus tidak berubah. Dahulu porsi yang terbesar pelayanan Tuhan Yesus menyembuhkan. Sampai saat ini porsi yang terbesar pelayanan Tuhan Yesus kesembuhan. Kesembuhan rohani, kesembuhan badani, amin. Tuhan mau menyembuhkan. "Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bangunlah engkau, angkat tempat tidurmu, dan pulang ke rumahku." Dua perkara, satu rohani, satu badani. Dua-duanya masih sediakan Tuhan bagi saudara, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, kisah Rasul membuktikannya. Saya bacakan pada saudara. Kisah 10:38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi ada penyakit-penyakit karena dikuasai setan. Yesus datang menyembuhkan semua yang dikuasai setan dengan sepatah kata. Saudara, Yesus datang menyembuhkan sekalian orang yang dikuasai iblis, dikatakan di sini. Kalau dulu ada orang dikuasai iblis sehingga sakit, pada saat ini lebih banyak lagi orang dikuasai iblis sehingga sakit. Tapi dalam Yesus ada kelepasan. Saudara, aku pandang ke semua saudara pada malam ini, percaya kepada Tuhan yang hidup, yang pasti mengenapkan firman-Nya, janjinya, saudaraku. Beriman, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Kemudian Lukas 13:10-17. Wow. Pada suatu kali sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Orang perempuan dirasuk roh sampai bongkok punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak. Berapa tahun? 18 tahun, saudara. Ketika Yesus melihat perempuan itu, yang memanggil dia dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Lalu dia meletakkan tangannya perempuan itu. Seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Setan, saudaraku, merusak tubuh ini. Dia suka merusak, saudaraku. Jangan beri tempat pada iblis. Firman Tuhan berkata, tutup pintu kepada setan. Setan datang melalui dosa, saudaraku, melalui kekerasan hati kita, kebandelan hati kita yang tidak mau mengampuni, yang tidak mau mengalah, yang mau bertengkar, yang mau berkelahi. Jalan setan masuk. Dan kalau setan masuk, dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tidak ada setan iblis yang baik, semua jahat. Semua penduduk neraka itu, saudaraku. Saudaraku, Yesus meletakkan tangannya, lalu punggungnya tegak. Dan ahli-ahli Taurat, pemimpin agama marah. Sebab Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Mengapa menyembuhkan pada hari Sabat? Ada 6 hari itu menyembuhkan. Datanglah pada 6 hari itu untuk disembuhkan. Seolah-olah ahli Taurat ini, pemimpin agama ini, selama 6 hari memang menyembuhkan orang.
Nyatanya selama 6 hari satu pun tidak dia sembuhkan. Tetapi ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, dia marah. Dan Tuhan berkata, kenapa engkau marah? Ini anak Abraham, anakku. Dia sudah 18 tahun dirasuk setan. Aku datang membebaskan dia. Tuhan berkata, kan sudah pantasnya lah dia dilepaskan pada hari Sabat. 18 tahun dia sudah dirasuk oleh setan, bungkuk punggungnya. Pemimpin agama alias terus merasa malu atas jawaban Tuhan Yesus. Saudaraku, penyakit juga datang karena kutuk dosa. Kutuk dosa. Saudaraku, Ulangan 28 berkata, segala kutuk ini datang kepadamu, akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk diduduki. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam, kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau midasa. Kenapa ini jadi? Karena bangsa Israel tidak patuh kepada Tuhan. Dia melawan Tuhan. Saudaraku, dia bandel. Saudaraku, dia berbuat yang jahat. Dia berbuat dosa. Pintu terbuka kepada setan. Pintu terbuka kepada penyakit. Saudaraku, saudara, pada hari ini, saudaraku, Yesus sudah datang ke dunia ini. Dan pada waktu dia datang ke dunia ini, saudaraku, Yohanes Pembaptis melihat dia. Yohanes Pembaptis kenal siapa itu. Itulah dia anak domba Paskah, anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia ini. Saya bacakan Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Paskah, anak domba Allah yang harus disembelih, yang harus mencurahkan darahnya, sama seperti domba Paskah Israel, harus disembelih dan darahnya ditaruh pada jenang pintu kiri kanan dan atas untuk melindungi mereka, menyelamatkan mereka. Demikian anak domba Allah ini harus disalibkan, harus mati untuk menanggung dosa manusia. Bukan Pilatus, saudaraku, yang menyalibkan Yesus, bukan pemimpin-pemimpin agama, saudaraku. Saudaraku, Pilatus berkata, engkau juga seorang raja. Ya, seperti katamu itu. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini, kerajaanku dari sorga. Kalau kerajaanku dari dunia ini, tentaraku sudah berperang melawan engkau. Aku adalah raja kerajaan sorga. Engkau adalah seorang raja, ya. Untuk itulah aku datang, untuk itulah aku lahir. Aku seorang raja. Memang Yesus seorang raja yang sangat mengasihi dunia ini. Dunia ini terhilang oleh dosa, dan dia menebusnya dengan darahnya sendiri. Dia memberikan darah yang tercurah, mulai dari Getsemani, mulai daripada cambukan dan Romawi, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus untuk menebus manusia, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Paskah menggambarkan dosa kita telah diangkat oleh Tuhan Yesus. Kutuk dosa sudah diangkat oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kutuk dosa kemiskinan dipakukan di kayu salib. Berarti kemiskinan bukan milik saudara lagi. Terima Yesus, maka kemiskinan tidak ada pada saudara, tapi ada pada Yesus. Amin. Kelemahan-kelemahan saudara, saudaraku dipakukan bersama-sama dengan Yesus, sehingga kelemahan tidak ada pada saudara. Yang ada pada saudara kekuatan baru daripada Tuhan. Amin. Haleluya.